Jadi nanti ketika mic-nya ada, tidak ada passwordnya. Halo, salam jumpa lagi saudara. Berikut ini adalah informasi tentang kegiatan media gathering yang digelar kantor pelayanan pajak KPP Pratama Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di Subasuka Kupang, Subasuka Paradise Kupang pada hari Kamis 19 Januari 2023. Salah satu agenda dari kegiatan ini adalah sosialisasi tentang cara melakukan pemadanan nomor induk nomor identitas atau NIK, nomor KTP menjadi NPWP, nomor wajib pajak NPWP, dan sekaligus himbauan agar masyarakat wajib pajak segera mengintegrasikan pemutakhiran data nomor induk kependudukan atau NIK menjadi nama nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Acara media gathering ini juga diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Nusa Tenggara Kanwil DJP Nusa, Ibu Siam Sinar, secara virtual dari Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa, Ibu Siam Sinar, pemadanan NIK menjadi NPWP harus segera dilakukan wajib pajak karena nomor NPWP yang lama sebanyak 15 digit tidak akan berlaku lagi. Pendanaan NIK NPWP dapat dilakukan secara online melalui DJP online. Kami menghimbau para wajib pajak untuk segera melakukan pemutakhiran data pemadanan NIK NPWP yang bisa dilakukan secara mandiri, kata Siam Sinar, seperti dikutip dari media wartatimor.com. Sementara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, Ibu Nidewa Agung Ayu Sri Liana Dewi, menambahkan pemadanan NIK NPWP sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.03/2022 tentang nomor pokok wajib pajak NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi. Mana menurut Nidewa Agung Ayu Sriana Dewi atau yang biasa disapa Ibu Ayu, sejak tanggal 14 Juli 2002 telah ditetapkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk pengguna nomor induk kependudukan sebagai NPWP. Begitulah informasinya saudara. Apakah saudara sudah melakukan pemadanan NIK NPWP atau sudah mengintegrasikan nomor induk wajib pajak menjadi nomor induk kependudukan menjadi nomor induk wajib pajak? Ayo segera dilakukan, karena selanjutnya NPWP yang lama tidak akan berfungsi lagi. Pada kegiatan media gathering ini, para awak media juga diberikan penghargaan, yaitu kepada awak media yang paling banyak memberitakan tentang kegiatan KPP.
Berikut kita dengarkan sedikit penjelasan atau sambutan dari Kepala KPP Pratama Kupang, Ibu Ayu Sriwiana Dewi. Tentunya, tetapi Kupang hanya menjadi bagian dari Kanwil di NTT. Di NTT ini masih ada kantor pajak yang lain selain KPP Pratama Kupang, ada Atambua, kemudian ada Waingapu, ada Maumere, Ende, dan juga Ruteng. Nanti akan ada disampaikan oleh Ibu Kanwil. Berikutnya juga ada bimbingan teknis nih, Bapak dan Ibu mungkin sudah beberapa membaca ya, terkait pemadanan NIK dengan NPWP. Nanti akan ada BIMTEK-nya selanjutnya. Berikutnya mungkin ada ngobrol-ngobrol bareng gitu ya. Kita ada media award juga, beberapa penghargaan buat teman-teman media yang memang selalu secara konsisten gitu membantu kami untuk bisa menyampaikan informasi-informasi. Bukan mohon izin saya menyampaikan sedikit tentang kinerja khusus KPP Pratama Kupang. Nanti yang secara Kanwil akan disampaikan oleh Bu Kanwil. Yang pertama, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Di tahun 2022 ini KPP Pratama Kupang mencapai target penerimaan sampai dengan 136%. Tepuk tangan dong. Berikutnya terkait dengan kepatuhan penyampaian SPT juga kami mencapai target di atas 100%. Lanjut berikutnya, atas support dari teman-teman media juga, tahun lalu kami mendapatkan penghargaan dari Menpan ya, dengan kriteria kantor dengan predikat pelayanan prima. Terima kasih. Berikutnya dari Komisi Informasi NTT, kami juga mendapat kriteria informatif ya, informatif di pertama lah ya, tingkatan pertama untuk informatif. Terima kasih. Dan yang dari Kanwil kami juga mendapat penghargaan sebagai kantor pelayanan terbaik ketiga tingkat Kanwil DJP Nusa Tenggara. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak ya, karena peran media ini sangat penting bagi kami untuk bisa menjadi jembatan informasi ya antara DJP tentunya dengan masyarakat, masyarakat umum maupun masyarakat wajib pajak. Nah kemudian media juga menjadi sarana kami untuk melakukan sosialisasi ya, sosialisasi dan kehumasan tentunya, dan juga sebagai sarana transparansi dan keterbukaan informasi publik. Dan yang paling penting adalah membentuk persepsi publik. Saya terima kasih karena teman-teman ada beberapa mungkin yang hadir gitu ya ke kantor saya dengan janjian untuk bisa meminta informasi yang bisa kami berikan pasti kami berikan. Dan mohon juga kesabarannya kalau misalnya ketika nanti ke kantor saya, oh Ibu Kepala sedang rapat, bukan karena saya tidak mau menemui bapak-bapak, tidak, bapak-bapak dan ibu-ibu tentunya ya, tetapi karena memang ada kesibukan. Silahkan melakukan janji ulang untuk bisa nantinya bertemu dengan saya ketika ada informasi yang bapak dan ibu butuhkan. Lanjut. Bukan Kanwil sebagai laporan juga, ini media online yang memang sudah bergabung di grup WhatsApp kami. Nanti Bapak dan Ibu yang berkenan mau gabung di grup WhatsApp KPP Pratama Kupang, silakan menyampaikan nomor telepon, sehingga nanti kami juga sering minta bantuan gitu Bapak dan Ibu. Kalau ada informasi, kami biasanya bikin press release gitu ya, yang bisa Bapak dan Ibu muat sebagai berita. Silakan ada press release-nya, kemudian Bapak dan Ibu mau menambahkan berita, silakan. Ya, itu biasanya yang kami lakukan. Ada beberapa media, ada media cetak, ada Victory News, Pos Kupang, dan Multimax, kemudian media online-nya cukup banyak. Dan yang sekarang hadir Bukan Kanwil, yang daftar sih sebenarnya ada 60-an ya, dari beberapa media online sih yang paling banyak. Kemudian kita ada radio juga Bu, ada RRI dan SKFM, kemudian ada televisi 2, ada BTV dan RTV. Nah untuk tahun 2022 ada beberapa berita ya, ada 33 berita, kemudian ada 2 opini yang sudah termuat.
Kemudian untuk tautan berita online ada 196 dan ada 4 siaran TV dan ada 3 siaran radio. Lanjut. Ini dalam kesempatan ini, jadi seperti saya sampaikan awal, saya mengucapkan terima kasih banyak atas peran Bapak dan Ibu semua untuk mensupport kami melalui penyampaian berita yang menjadi jembatan informasi kami, kemudian memberikan informasi yang seimbang tentunya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti mungkin kita bincang-bincang ya, ada acara untuk diskusi. Selanjutnya akan saya mohon berkenan Bu Kanwil memberikan sambutan dan sekaligus juga menyampaikan konferensi pers ya. Badan ditambahkan angka 0 di depannya. Jadi misalkan selama ini 73 sekian sekian sekian, jadinya 073 sekian sekian sekian. Jadi ke depannya mulai 2024 kita sudah akan pakai yang 16 digit, bukan lagi yang 15. Tapi untuk orang pribadi kita akan pakai NIK-nya saja. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana tata caranya kalau misalkan selama ini suami, istri udah punya NPWP masing-masing. Gimana caranya? NIK siapa yang dipakai? Ya kan gitu. Nanti kita akan lihat lagi ya. Oke. Nah, latar belakangnya adalah pelaksanaan amanat undang-undang ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya bukan opsional ya. Saya mau atau enggak, bukan. Tapi ini pelaksanaan undang-undang. Jadi ini adalah sesuatu yang wajib untuk kita laksanakan. Sama seperti kita lapor SPT tahunan yang kita selama ini paling lambat akhir Maret ya Bapak Ibu ya. Itu bukan wah saya mau atau enggak, bukan. Tapi itu amanat dan itu tanggung jawab kita bareng-bareng ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan tetap layanan Direktur Jenderal Pajak ya, berupa itu NIK tadi. NIK itu yang menjadi sama dengan NPWP. Jadi nanti ketika NIK-nya ada, tidak ada password nggak bisa juga diakses. Tetapi kalau NIK-nya ada, kemudian ada passwordnya, nah orang lain bisa mengakses data perpajakan Bapak dan Ibu. Ya, kalau mengakses untuk tujuan baik mungkin nggak masalah ya. Ada yang nolongin saya laporin SPT gitu, silahkan aja laporin. Tetapi kan bisa juga digunakan untuk hal